Ya Abazarin, wahai Abazar, man somatan najah. Barang siapa diam dia selamat daripada dia bicara tapi dusta. Berbau dosa. Selamat dia dari dosa. Fa'alaika bisidik, maka selalulah kamu berkata benar. Wala ta'rudanna min fiki kajiba abadan, janganlah kamu keluar sedikit pun dari mulutmu kata dusta. Jangan. Wa ma yulfadu min qaulin illa ladai raqibun wa atid. Jangan keluar sedikit pun dari mulut engkau kata dusta. Sebab dengan bohong ini orang enggak bakalan percaya. Apalagi yang namanya amanah. Qultu ya Rasulullah, fama taubatu rajulun ala yakibu muta'ammidan. Ya Rasulullah, bagaimana tobatnya seseorang yang dia berdusta sengaja? Qala istighfar wa salawatul amsu taksilu jalik. Obatnya berdusta itu adalah tobatnya istighfar dan bersolawatul khamsin dan solat 5 waktu. Taksilu jalika, bisa menghilangkan dosa dari dosa bohong. Hati. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah wa usalli wa sallim ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan para rekan sahabat, yang kita muliakan sahibul bait Bapak Haji Didit Ardiansah SH, yang kita muliakan Bapak Ustaz Haji Sofyan, Bapak Haji Basri Haji Asmi, YouTuber kita Bapak Haji Oslan SEMM, Bapak Rizal, Bapak Muhyiddin, serta Bapak Fajar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama terhadir di majlis ini. Dengan iringin doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita yang di rumah, khususnya sahibul bait Bapak Haji Didit Ardiansah serta keluarga, mertua, keluarganya dan keluarga mertuanya, anak menantu serta cucu dan keluarga besar almarhum Bapak Haji Hikmahyuddin Mahmud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatan. Mudah-mudahan RBK dan PT Jaya Mitra Utama diberikan keberkahan Ta'ala, diberikan kesuksesan, kelancaran, diangkat semua kesulitan dan terus berkembang mempunyai cabang-cabang ala jinnya wa kulliyatin shalihah. Bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan rekan sahabat kita, khusus sahibul bait Bapak Haji Didit Ardiansah dan seluruh para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tazkira wa nawaina ma nawa salafana shalihin radhiyallahu ta'ala anhum. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitab Wasiyatul Mustafa
sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, wailun, celakalah, lilladzi yuhdisu wa yaktibu wa yudhiku bil gaumah, wa wailun lahun wa wailun lahun wa wailun lahun. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, celakalah orang yang bercerita dan dia berbohong, liyudhika bihin nas, cerita itu dan bohong itu supaya orang itu tertawa. Wa wailul lahu wa wailul lahu wa wailul lahu, celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Nabi berpesan kepada Abu Dzar secara khusus dan umum bagi kita sebagai umatnya. Pesan dari Nabi besar Muhammad SAW, celakalah orang yang bercerita dan berbohong. Dengan cerita dan berbohong itu tujuannya menyebabkan kaum itu tertawa. Wailun, wailun, wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu. Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Jadi hati-hati kita berbicara, walaupun lisan itu tidak bertulang, tapi ketahuilah bahwasanya malaikat senantiasa mencatat dari setiap perkataan-perkataan yang diucapkan oleh manusia. Baik dan keburukan itu dari ucapannya akan kembali kepada dirinya. Siapa saja yang mengucap suatu ucapan yang baik dan bermakna dan berarti, menyentuh hati manusia dan tentram seseorang kalau dekat dengan dia, itulah ucapan-ucapan yang membawa kebaikan, yang mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Ta'ala di suatu tempat tersebut. Hati-hatilah kamu berdusta, berbicara dan berdusta, sebab berbicara dan berdusta menyebabkan dia lalai dan menyebabkan dosa. Hanya sekedar mencari pujian dan sanjungan dari orang lain. Paling kalau orang hebat di dalam bercerita dan dia bohong, orang itu takjub, merasa heran, tersentuh hati seseorang. Paling diucapkan mah hebat sambil jempol. Ucapan hebat ame jempol, kira-kira untungnya apa? Ada kebanggaannya. Kali orang bilang hebat jempol langsung dapat piala. Kalau dibilang hebat jempol dapat piala. Kalau orang muji mulu, air kita terlena. Iya. Terlena. Iya tuh. Kalau jalanan turunan doang, jalanan turun, nggak ada nanjakan, naik sepeda lagi ribet, rem lagi, rem nggak pakem, akhirnya sendal jepit tuh, masuk ke ban. La ilaha illallah. Ini Bang Rijal, di Kuningan jalan dulu ya. Itu sejarah kita hidup, ya gak? Didin nggak ngerasain, nggak ngerasain. Naik sepeda nggak ada remnya, sendalnya pakai sendal. Tuh Bang Idin tuh. Iya. Rem ada. Bajar nggak ngerasain, Bang Bajar. Haji Bisri ngalahin juga? Ngalahin. Itulah. Udah tua. Karena udah tua. Pak Oslan juga. Berarti udah tua Pak Oslan ya? Itulah yang nama kehidupan, ya kan? Sepeda, kagak dibeliin sepeda, akhirnya ban bekas kasih girang banget. Bener, bener. Dorong-dorong kayak kayu. Ya Allah. Iya. Cerita itu nggak bakalan dialamin mana kita. Nggak bakalan lah. Karena zaman sudah modern. Wailun, celakalah orang yang bercerita dan dia berdusta. Dengan cerita, dengan dusta itu menyebabkan orang tertawa. Jangan. Hati-hati. Itu adalah perbuatan dosa.
Orang yang suka nangis ketika dunia min khosyatillah, man baka min khosyatillah. Siapa saja yang nangis karena Allah, karena takut kepada Allah. Itu satu tetes tuh air mata, Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Itu la haula wala quwwata illa billah. Nabi suruh, banyaklah engkau menangis di dunia. Alaika bi kasratil buka. Banyaklah engkau menangis di dunia. Wa yadhakul fi akhirah. Nanti engkau akan tertawa dan gembira ketika di akhirat. Siapa saja yang banyak ketawa di dunia, nanti ke akhirat dia bakalan nangis. Wa yabki, dia akan menangis. Dia akan menangis. Man baka min khosyatillah dakhala qabra wa huwa yadhaku. Siapa saja yang nangis di dunia karena takut kepada Allah, ya Allah, baru tumben saya sholat tahajud. Udah 3 bulan gak sembahyang di waktu malam, ya Allah, nikmat ibadah. Kemarin tidur mulu, ya Allah. Nangis tuh dia. Dia akan masuk ke dalam surga, dan akan masuk ke dalam kuburan ataupun dalam surga, wa huwa yadhaku, dia bakalan ketawa. Man ajnama wa huwa yadhaku dakhala qabra aw fi riwayatin dakhala an-nar wa huwa yabki. Siapa saja yang berdosa dan berbangga-bangga dan dia tertawa, dia akan masuk ke alam kubur ataupun masuk ke neraka dalam keadaan menangis. Apa dosa yang dibanggakan? Minum khamar. Wah, gua malam habis 3 botol. Ketawa gak? Bangga. Kemarin gua habis nyawer. Maybe 10 juta tuh habis. Bangga gak? Bangga. Sambil ada gak orang yang nyawer sampai nangis? Ada gak? Nggak ada. Ada gak? Nggak ada, tertawa. Apalagi kita yang lihat tuh di dangdut tuh, di YouTube nih Bang Rijal tuh, kalau si Pulana yang sedang nyanyi itu yang antri bisa 4 orang yang mau nyawer. Coba dah pembangunan masjid dan musola, orang antri pengen beramal, masya Allah, luar biasa. Yang ada pada ribut pengurusnya. Kenapa? Nggak ada kotak amal yang masuk. Pengurusnya nggak mau nyari lagi, nggak mau usaha, nggak ngeluarin duit. Jadi ribut itu, nadain doang. Sama juga nyari air di bawah talang. Nungguin hujan nggak tiap hari. Coba kalau nyari air di dalam tanah dengan cara digali, dari sumbernya. Kapanpun akan kita ambil suatu saat. Jangan nyari air di bawah talang, nggak bakalan dapet kecuali waktu hujan. Apa yang maksudnya? Carilah rezeki yang halal semampu kamu. Itu lebih mulia, lebih barokah dan manfaat, bisa kita kembangkan. Jangan nyari rezeki dengan cara ngetuk-ngetuk rumah orang dengan cara minta. Kita jadihin yadu'ul ya khairun min jadi suflah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya Aba Zarrin, wahai Aba Zar, man somata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Lebih baik diam daripada bicara dusta. Lebih baik diam daripada bicara dusta. Lebih baik diam daripada bicara nyakitin orang. Lebih baik diam. Diam itu adalah emas. Diam itu emas. Tapi nggak semuanya emas. Di sungai adalah nggak semuanya kuning di sungai itu. Ya Aba Zarin, wahai Aba Zar, man somatan nazah, barang siapa diam dia selamat daripada dia bicara tapi dusta. Berbau dosa. Selamat dia dari dosa.
Fa'alaika bisidik, maka selalulah kamu Kata benar. berkata Benar. Wala ta'rudanna min fiki kajiba abadan, janganlah kamu keluar sedikit pun dari mulutmu kata dusta. Jangan. Wa ma yulfadu min qaulin illa ladai raqibun hati wa atid. Jangan keluar sedikit pun dari mulut engkau kata dusta. Sebab dengan bohong ini orang nggak bakalan percaya, apalagi yang namanya amanah. Qultu ya Rasulullah, fama taubatu rajulun ala yakibu muta'ammidan. Ya Rasulullah, bagaimana tobatnya seseorang yang dia berdusta sengaja? Qala istighfar wa salawatul amsu taksilu jalik. Obatnya berdusta itu adalah tobatnya istighfar dan bersolawatul khamsin dan solat 5 waktu. Taksilu jalika, bisa menghilangkan dosa dari dosa bohong. Hati ngabarin berita bohong. Kada bohong itu menjadi orang celaka, orang mulia jadi hina. Ngomong doang lo, bakul buktinya kagak, bohong doang. Ngaku orang kaya, ngaku orang kaya, penampilannya kaya, mobil orang nying, namanya dong Franky, etanyanya pengki. Film punya amin. Iya gak? Dengan apa adanya. Alaikum bisidqin, kata Nabi, selalulah kalian jujur. Fa innahu babun min abwabil jannah. Sungguhnya jujur itu pintu daripada pintu surga. Jujur itu selalulah jujur. Sungguh jujur itu pintu daripada pintu surga. Apa? Ketenangan, ketentraman hati dengan ucapan jujur. Baik dalam berdagang, katakan jujur apa adanya. Jangan sampai ditutup-tutupin. Suatu saat sesuatu yang ditutupin itu dengan kata dusta, suatu saat nanti akan ketahuan. Jujur. Dan kita pun sebagai orang laki jangan jujur buat sama bini. Jangan jujur buat sama bini. Ada sesuatu yang kita sembunyikan, ada sesuatu yang kita terbuka. Seperti apa urusan yang kita terbuka? Urusan keluarga, urusan pendidikan anak, yang sekiranya bisa menerima, kita jadikan istri kita itu sebagai bahan kita ajak berbicara, ajak musyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Bisnis apa ini, kita musyawarah istri kita ini dan itu. Masalah keluarga, masa depan anak-anak kita, dan permasalahan-permasalahan yang baru kita akan mulai dalam bisnis ini dan itu, beli sesuatu ini dan itu. Tapi di dalam urusan dalam perdagangan kita, di dalam sesuatu apapun tuh, ruwetnya dalam perdagangan, sulitnya apapun, kita jangan cerita. Boleh kita bohong istri kita demi kebaikan. Tanya, Pak, ayah gimana tadi perdagangan, urusan lo gimana? Alhamdulillah bagus. Doain mudah-mudahan lancar dan sukses dan berkah. Itu aja udah. Jangan kita cerita, si anu deh kerjaannya gini-gini, jadi berantakan, bini gue puyeng. Terlalu jujur. Akhirnya berantem sama bini kita. Lu percaya banget media. Habis sudah. Di kantor, di dagangan pusing, di lapangan juga, di jalan juga digementak orang, karena bawa mobil naik motor lambat bener, diklasonin orang. Di rumah jujur banget. Habis sudah. Udah ke masjid ada musola. Jadi gitu. Jadi urusan kita nih di perjalanan kita, di dalam perjuangan kita, dalam mempertahankan sesuatu, keinginan kita, dalam
perkembangan bisnis kita, sesuatu yang terjadi tuh di dalam, jangan cerita. Kau ditanya, doain aja, alhamdulillah lancar-lancar aja, perjalanan bagus. Tuh gimana karyawan yang baru tuh gimana? Alhamdulillah bagus, cakep. Kak? Jangan ada sesuatu yang sekiranya nggak sejalan sama kita cerita. Selak tuh jadinya. Selak. Buat kecil yang gunting. Akhirnya istriku campur dalam permasalahan. Itu temen tadinya bagus kerjanya, akhirnya kata bini pecat aja udah. Kita pecat, rugi ntar. Datang yang baru nggak seperti orang yang kerja yang pertama. Itu beda loh. Iya. Beda. Beda. Ini karena tahu jujur buat sama bini. Jadi bini itu ikut campur dalam urusan kita pribadi. Jangan, karena dia nggak bisa. Orangnya, istri itu orangnya spontan, harus diarahin. Jadi permasalahan apapun dalam kehidupan perjalanan kita, jangan cerita. Kenapa? Karena istri kita udah sibuk di dalam urusan rumah tangga, ngurusin anak, menterin anak. Nanti nunggu kita, cukup istri kita jagain anak kita, jagain kehormatannya, jaga nama keluarga baik, ibadah. Di sela-sela waktu kosong, banyakin sholat, baca Al-Quran, doain suami dalam perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan. Jiran punya rezeki baru, ayo kita jalan yuk. Kemana udah, ya gak? Tuh, ceritanya begitu aja, gampang-gampang aja. Jangan cerita prosesnya. Istilah kata ini, apa namanya nih? Tinggal makan aja. Ini apa nih namanya nih? Somai. Kita bawa somai, kita suruh makan. Jangan kita cerita ini bahan somai begini gini. Panas jadi adem. Kagak enak dimakan. Kagak enak. Makan aja udah. Ini udah jadi. Perjalanan hidup seperti itu. Kita jangan cerita. Umpama kita punya rezeki, kita kasih istri saya, kita kasih istri kita. Nanti kasih aja udah. Jangan kita cerita. Lu tau gak? Ini dapat duit nih 500.000, perjuangan gue begini gini. Akhirnya kagak jadi tuh bini, gue pulang dah. Gue nggak tega ngambilnya. Jangan cerita dalam kehidupan perjalanan. Istilah naik coko, lu jangan cerita jatuh lo, tapi ceritalah naik di atas keberhasilan. Jangan cerita tentang kesusahan, kecuali kepada anak didik kita, orang yang kita percaya di dalam suatu perusahaan. Kita ajarin tata caranya, biar dia bisa berkembang, dia bisa memiliki, bisa mandi. Jadi khairun nas anfa'u linnas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وابنا يا كريم وابنا كريم ارحم الراحمين يا مجيب السائلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم جمل احوالنا، سدد اقوالنا، واصلح اعمالنا، وطهر قلوبنا، واحسن اخلاقنا، وطيب وبارك في ذاكنا. الله بارك في هذا البيت، الله بارك في هذا البيت، الله بارك في هذا البيت، واجمع بيننا وبينه في خير ولطف وعافيه وسرور وقوة وطاعة وعبادة وأجرك واسع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.